Dion menatap Jenny. Dia sudah memandang rendah wanita ini, namun dia mengancamnya, membuatnya tidak senang. "Apa kamu sedang mengancamku?" Dion dengan dingin berkata. Jenny terdiam, dengan cepat berkata, "Aku tidak mungkin mengancammu, hanya saja melakukan sedikit cara." Dia masih tersenyum, seperti orang yang tidak bersalah. 10%. Aku ingin saham keluargamu 10%. Dion tidak cepat dan tidak lambat meneguk bir. Wajah Jenny berubah. Pria ini benar-benar berani. Siapa yang tahu bahwa pendapatan keluarga Jenny 10% itu bukanlah sebuah angka kecil. Dion dengan dingin perlahan berkata, "Kamu seharusnya tahu, Anthony, dan aku bukanlah orang yang tidak saling kenal. Kamu benar berani menyakiti Cindy. Aku pasti akan melawanmu." Tidak dipungkiri lagi, Dion benar-benar hebat dalam bernegosiasi. Melihat Jenny yang lembut menjadi tidak berekspresi, berkata, "Yang terpenting adalah jika kita bekerja sama, aku pasti tidak akan membalasmu untuk sementara. Aku pikir itu juga alasan mengapa kamu mencariku untuk bekerja sama." Jenny yang mendengar ucapan Dion pun tidak bisa memungkiri bahwa Dion adalah orang yang hebat. Dia bisa mengetahui rencananya dengan mudah dan dengan cepat membuat suatu kesepakatan. Bekerja sama dengan orang seperti ini akan aman, tidak akan saling mencelakai dari belakang. "Oke, sepakat. Beberapa hari lagi asistenku akan membicarakan kontrak denganmu. Kalau begitu, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik," ucap Jenny. Jenny berdiri dan menyodorkan tangannya. Dion juga berdiri dan menyalaminya. "Semoga kerjasama kita menyenangkan." Masalah Anthony akhirnya terselesaikan. Dion menarik napas. Hanya tidak tahu kapan Anthony akan mengatakan pada Cindy tentang hubungan mereka. Selanjutnya, saatnya untuk merencanakan pernikahan. Dion memikirkan Cindy pun tersenyum bahagia. Dion memang sedang berbunga-bunga, sedangkan Hendra sedang bergelut dengan masalahnya. Saat Hendra sedang melakukan cara untuk membuktikan identitasnya, dengan cepat mendapat kepercayaan dan menjadi bagian dari keluarga Chu. "Selamat Hendra, aku tahu kamu pasti berhasil." Ibu Chu melihat Hendra dan berkata, tatapannya penuh dengan kasih sayang. Karena tahu alasan mengapa ibunya membuangnya di kota Rao, jadi sikap Hendra pada ibunya sudah tidak begitu cuek, namun masih menjaga jarak. Seketika dia tidak bisa menerima keberadaan wanita ini. "Tunggu hingga aku memenangkan semua ini, aku akan pergi ke kota Rao." Hendra berbicara dengan tenang. Hubungannya dengan Ibu Chu juga semakin membaik. "Apakah demi Cindy?" Kelihatannya Ibu Chu cukup mengerti kondisi di kota Rao. Hendra melihat Ibu Chu sejenak dan terpikir Anthony, ayahnya di kota Rao. "Demi Cindy, tapi apakah Anthony mengetahui keberadaannya?" Ibu Chu yang mendengar nama Anthony, dia pun terdiam. "Beberapa waktu yang lalu, dia sedang menyelidiki identitasmu, namun sudah aku halangi. Dia hanya tahu bahwa kamu adalah orang keluarga Chu." Terpikir sesuatu, Ibu Chu ragu sejenak. Anaknya sudah dewasa, sudah menjadi pria sesungguhnya. Dia pun lanjut berkata,
Dulu aku menusuknya dan dia hampir mati. Kamu harus berhati-hati. Hendra pun terkejut. Ternyata ibunya dan Anthony ada masalah. Hendra tiba-tiba mendapat seorang ibu. Dia hanya menginginkan posisinya di keluarga Chu. Tentunya tidak perlu mengenali Anthony, apalagi hubungannya dengan Cindy. Aku tahu, kamu istirahatlah. Aku masih ada banyak masalah yang harus diurus, ucap Hendra. Dia pun pergi. Karena Dion tidak ingin Cindy yang sudah muncul baru menikah, jadi pernikahan mereka harus dilaksanakan secepat mungkin. Kota Rau penuh dengan gosip. Semuanya berkaitan dengan berita Dion yang akan menikah dengan wanita yang bernama Cindy. Dan sepertinya dia itu adalah bos klub malam. Seketika banyak gosip bertebaran di Kota Rau. Semuanya menganggap wanita ini sungguh keji. Ibu Su yang mendengar berita ini pun membantah. Namun Dion sangat bersikeras bahwa dia tidak akan menikah selain dengan Cindy. Itu yang membuat Ibu Su serba salah. Karena masalah hari itu, Elsa sedikit geger otak ringan. Demi mendapat belas kasihan, jadi dia terus tinggal di rumah sakit. Dan Ibu Su terus merasa bersalah, jadi dia sering pergi menjenguk Elsa. Melihat wajah Elsa yang pucat dan luka di kepalanya, Ibu Su semakin marah. Benar-benar tidak tahu malu apa yang dilakukan wanita itu. Membuat Dion begitu bersikeras untuk menikahinya. Elsa terus tinggal di rumah sakit. Berita itu dengan cepat tersebar. Mendengar berita ini membuatnya terkejut. Bukannya Cindy seharusnya sangat membenci Dion sekarang ini? Mengapa dia malah bersedia menikah dengan Dion? Apakah hanya karena anak dalam kandungannya itu? Memikirkan ini, Elsa pun bersembunyi dalam selimut dan mengepalkan tangannya. Wanita ini benar-benar keji. Memikirkan Hendra saat menculik Cindy, jika bukan karena Jordi yang merusak semuanya, Hendra dan Cindy sudah pergi jauh. Tidak mungkin ada begitu banyak masalah. Atau tembakan Jordi bisa membunuhnya. Bukankah itu akan sangat baik? Mengetahui sifat Ibu Su yang baik, matanya pun dibuat merah. Kasihan ibuku dulu yang pernah ditendang oleh ibunya. Dan sekarang aku juga tidak bisa mengambil hati Dion. Setelah berkata, Elsa pun menangis. Karena sama-sama berasal dari keluarga kaya, Ibu Su paling tidak suka melihat wanita yang naik posisi karena pria. Jadi, mendengar ucapan Elsa dan memikirkan perbuatan Cindy membuatnya semakin tidak suka dengan Cindy. Elsa pun pura-pura melihat wajah Ibu Su yang marah dan merasa senang. Cindy, aku ingin melihat apakah Dion yang begitu patuh pada ibunya akan... Elsa merasa Ibu Su yang tidak cukup emosi pun menambah berkata, aku tidak tahu apakah setelah Cindy masuk ke keluarga Su, perusahaan Su akan jatuh ke tangan siapa. Ibu Su yang mendengar ini pun semakin yakin bahwa Cindy tidak boleh masuk ke keluarga Su. Walaupun sekarang dia mengandung anak Dion, juga tidak boleh menjadi menantunya.